teman-teman, perkenalkan namaku Azra. Apa yang biasa kalian lakukan setiap malam hari setelah selesai belajar? Apakah kalian masih bermain di kamar atau langsung tidur? Sekali-kali coba kalian amati keadaan pada malam hari. Adakah perbedaan antara malam hari dan siang hari? Tentunya ketika siang hari, benda-benda dan lingkungan di sekitar kita bisa terlihat jelas, meskipun tanpa menghidupkan lampu. Hal ini terjadi karena adanya sinar matahari. Tetapi ketika malam hari, lingkungan kita terlihat gelap dan perlu adanya cahaya lampu agar bisa melihat benda-benda di sekitar kita. Ketika malam, coba teman-teman lihat ke arah langit. Langit terlihat gelap, bukan? Hal ini terjadi karena bumi membelakangi matahari. Namun, ada benda kecil yang banyak dan terang di langit, bernama bintang. Dan ada juga benda bulat yang berubah-ubah bentuknya, dinamakan bulan. Apakah kalian menyadari bahwa bentuk bulan itu berubah-ubah? Mulai sekarang, coba kalian amati bentuk bulan. Pasti bentuknya akan berubah-ubah. Bentuk bulan yang berubah-ubah bukan berarti bulan itu ada banyak. Bulan hanya ada satu. Namun, bentuk bulan yang kita lihat tergantung pada posisi bulan. Saat bulan bergerak mengelilingi bumi, ia memantulkan sinar matahari. Dari bumi, kita hanya bisa melihat bagian bulan yang menghadap kita. Bentuk bulan yang kita lihat pada malam hari tentunya tergantung pada seberapa banyak permukaan bulan yang terkena pantulan sinar matahari pada malam itu. Nah, perubahan bentuk bulan dinamakan fase bulan. Fase bulan terjadi selama siklus lunar yang berlangsung selama 27 hari. Pada awal siklus, bulan berada di antara bumi dan matahari. Selama fase ini, sisi bulan memantulkan cahaya dari matahari menghadap jauh dari bumi. Jadi, kita tidak bisa melihat bulan sama sekali. Biasanya fase ini disebut dengan fase bulan baru. Setelah fase bulan baru, ada fase bulan sabit awal. Istilah bulan sabit yaitu ketika bulan terlihat kecil di langit seperti kurva. Tentu saja seluruh bulan masih ada, tapi kita hanya bisa melihat sebagian kecil yang memantulkan sinar matahari. Selanjutnya ada fase paruh awal. Jadi bulan nampak berbentuk setengah lingkaran. Kemudian ada fase cembung awal. Di sini posisi bulan berada di belakang bumi. Jadi nampak 3/4 ukuran bulan. Fase ini biasanya terjadi pada hari ke-10, 11, dan 12. Setelah itu ada fase bulan purnama, di mana matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Di sini bulan akan terlihat bulat sempurna seperti bakso. Kadang-kadang selama bulan purnama, bumi melemparkan bayangannya di permukaan bulan dan menyebabkan peristiwa yang disebut gerhana bulan. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini ya teman-teman, bagaimana terjadinya gerhana bulan. Hei Clara, kamu sudah mau tidur? Iya Bu, aku mau tidur saja. Tumben, biasanya sebelum kamu tidur, kamu selalu membaca aku. Besok aja ya Bu, aku mau cepat-cepat tidur. Soalnya aku takut. Takut? Takut apa? Memangnya ada apa Clara? Gerhana bulan. Katanya malam ini akan ada gerhana bulan. Oh, gerhana bulan. Terus apa yang kamu takutkan? Ya gerhana bulan itu. Soalnya kata orang-orang kalau gerhana bulan itu langit akan berubah jadi gelap dan menyeramkan. Clara, fenomena gerhana bulan itu tidak menakutkan seperti yang kamu bayangkan kok. Gimana kalau sekarang aku jelaskan ya tentang fenomena gerhana bulan?
Memangnya gimana sih, Bu? Gerhana bulan itu adalah fenomena alam yang terjadi karena bulan, bumi, dan matahari sedang berada tepat di garis lurus yang sama. Gerhana bulan dapat terjadi ketika sebagian atau seluruh penampakan bulan tertutup oleh bumi. Akibatnya, cahaya matahari tidak dapat sampai dan tidak dapat dipantulkan oleh bulan ke bumi karena terhalang oleh posisi bumi. Itu artinya langit akan gelap kan? Karena nggak ada cahaya bulan. Iya, tapi fenomena ini tidak berlangsung lama dan juga tidak menyeramkan seperti yang kamu bayangkan. Bagaimana kalau sekarang aku temani kamu untuk melihat gerhana bulan? Tapi aku masih takut, Bu. Tenang saja, Clara. Kan kita lihatnya dari dalam kamar. Masih ada cahaya lampu juga. Jadi kamu tidak perlu takut. Bu, lihat, langitnya mulai gelap. Iya, bulannya mulai tertutup bayangan. Nah, sekarang bulannya sudah benar-benar tertutup bayangan. Bu, cahaya bulannya ada lagi. Wow, keren ya. Lihat, itu seperti bulan sabit. Sekarang bulannya sudah terlihat lagi dan langit pun sudah tidak gelap. Gimana, Clara? Apa kamu masih takut dengan gerhana bulan? Enggak, Bu. Aku udah nggak takut lagi. Aku malah kagum. Hehehe. Sekarang kalian sudah paham kan apa itu gerhana bulan dan proses terjadinya? Fase berikutnya adalah fase cembung akhir. Seperti cembung awal tadi, bulan terlihat 3/4. Dilanjutkan dengan fase paruh akhir, lalu ada fase bulan sabit akhir. Nah, setelah itu bulan kembali ke posisi awal, yaitu bulan baru, di mana bulan tidak terlihat sama sekali. Nah, begitulah fase-fase bulan selama 27 hari. Nah, ternyata bentuk bulan yang selama ini kita lihat bukan karena bulan itu ada banyak kan, melainkan karena pengaruh dari pantulan cahaya matahari. Dan bulan selalu bergerak mengelilingi bumi. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai siklus bulan, aku punya kegiatan yang bisa kalian lakukan di rumah. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan antara lain wadah plastik bekas minuman atau bisa bekas jeli yang kalian miliki. Lalu ada karton warna hitam yang ukurannya disesuaikan dengan wadah yang kalian punya. Lalu ada kertas origami warna kuning, ada pensil, bolpen, spidol permanen, gunting, tutup botol untuk cetakan, dan lem. Langkah-langkah kegiatannya yang pertama yaitu ambil kertas origami warna kuning, lalu potong memanjang, dan potong menjadi ukuran kecil. Yang kedua, tulis keterangan mengenai fase-fase bulan. Mintalah bantuan pada orang tua kalian, mulai dari fase bulan baru, sabit awal, paruh awal, cembung awal, purnama, cembung akhir, dan paruh akhir. Lalu sabit akhir. Lalu buat tanda panah sebagai arah putar bulan. Kemudian buat bulan menggunakan cetakan tutup botol. Lalu gunting. Setelah itu, ambil wadah plastik dan karton warna hitam.
Tempelkan bentuk bulan pada karton menggunakan lem. Masukkan karton pada wadah dan rekatkan kedua sisi karton menggunakan lem. Selanjutnya, tempelkan keterangan fase-fase bulan pada bagian bawah menggunakan lem. Tentunya harus runtut ya teman-teman. Mulai dari fase bulan baru, sabit awal, paruh awal, cembung awal, purnama, cembung akhir, paruh akhir, sabit akhir, dan kembali ke fase bulan baru. Setelah itu, beri spidol hitam. Kalau bisa yang permanen ya teman-teman, agar tidak mudah hilang saat disentuh. Dan menyesuaikan urutan fase bulan yang telah kita bahas tadi. Tempelkan tanda panah memutarnya. Nah, sudah selesai teman-teman. Sekarang kita coba ya, kita hafalkan urutan siklusnya. Dimulai dari fase bulan baru, fase bulan sabit awal, fase bulan paruh awal, kemudian fase bulan cembung awal, lalu fase bulan purnama, kembali lagi ke fase bulan cembung akhir, lalu fase bulan paruh akhir, fase bulan sabit akhir. Nah, seru kan teman-teman? Kita bisa menghafal siklus bulan sambil bermain. Sekarang Azra pamit undur diri dulu. Bye-bye.